Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Wahdini, Stambuk 141-2017-0162. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi rumah sakit di mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan seperti rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kemudian indikator pelayanan rumah sakit. Yang pertama itu ada bed occupancy, yaitu tingkat pemanfaatan tempat tidur sebanyak 60-85%. Kemudian average long of stay, yaitu rata-rata lama perawatan pasien yang ideal selama 6 hari sampai 9 hari. Kemudian turnover internal, yaitu interval penggunaan tempat tidur dari saat kosong hingga terisi kembali dengan interval ideal 1-3 hari. Selanjutnya bed turnover, yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur yang dengan standar normal penggunaan 40-50 kali. Selanjutnya net death rate, yaitu angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat untuk 1000 penderita yang keluar. Kemudian gross death rate, yaitu angka kematian umum untuk tiap 1000 penderita. Selanjutnya sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisa dan penyimpulan informasi serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Adapun 3 kegiatan pokok yang dilakukan rumah sakit. Yang pertama itu adanya transaksi, karena adanya transfer barang dan jasa. Kemudian adanya catatan kesehatan pasien dan catatan biaya pasien. Kemudian memberikan informasi dari berbagai data dan kegiatan. Terus, komponen dalam sistem informasi rumah sakit ada 2. Yang pertama itu rumah sakit untuk mengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan dan strategi. Kemudian, informasi untuk pencatatan data dan memberikan informasi baik kepada pemimpin rumah sakit maupun pemimpin departemen dan masyarakat. Adapun tujuan dari sistem informasi rumah sakit antara lain mengembangkan strategi perkembangan rumah sakit di masa yang akan datang. Selanjutnya, mengambil keputusan jenis kegiatan dan jenis pelayanan apa yang akan diberikan atau ditingkatkan dan berapa besar tarif yang ditetapkan. Selanjutnya, menetapkan komunikasi dan sinkronisasi khususnya dengan pelanggan internal dan masyarakat. Selanjutnya, mendukung pimpinan rumah sakit dan Departemen Kesehatan ataupun pemerintah ataupun pemilik dalam menetapkan arah dan rencana pembangunan kesehatan. Adapun pendekatan yang dipakai dalam sistem informasi rumah sakit antara lain yang pertama input, yaitu ada informasi, yaitu berbagai format data yang sudah ada baik dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya peralatan, baik perangkat keras maupun berbagai lemari, meja kerja, dan kantor. Kemudian dana, berapa besar dana yang diperlukan untuk perencanaan implementasi berjalannya kegiatan. Kedua ada proses, meliputi kreasi, berkorespondensi, pengarahan, format laporan, gambar, salinan, output maupun komputer. Kemudian distribusi, apakah dalam satuan kerja, antara satuan kerja atau eksternal. Kemudian penggunaan, apakah untuk pengambilan keputusan, dokumentasi, laporan, referensi, atau untuk masalah yang berkaitan dengan hukum dan politik. Kemudian pemeliharaan, bagaimana dengan teknik penyimpanan dan pengambilan. Selanjutnya penyimpanan, mana saja yang aktif, inaktif, permanen, dan sementara. Dan pemusnahan, apakah dengan dihancurkan, dibakar, dan sebagainya. Yang ketiga ada output, yaitu informasi, apakah untuk pimpinan rumah sakit, departemen kesehatan maupun masyarakat. Yang keempat ada outcome, yaitu hasil dari output menilai perubahan atau dampak suatu program atau sistem mengenai perkembangan dalam skala besar. Yang terakhir ada feedback, yaitu umpan balik untuk mengevaluasi atau melihat sejauh mana program atau sistem berjalan. Macam-macam subsistem informasi rumah sakit. Yang pertama itu ada subsistem informasi medis. Ada 10 jenis penyakit penyebab utama kematian, morbiditas pasien rawat inap maupun jalan, keadaan penyakit khusus maupun jalan, status imunisasi, dan peralatan medik dan lain-lain. Yang kedua ada subsistem
subsistem informasi tagihan biaya. Yang ketiga, subsistem informasi akuntansi, yaitu laporan pendapatan, laporan piutang, dan lain-lain. Yang keempat, subsistem informasi logistik, yaitu stok opname, data inventaris rumah sakit, dan lain-lain. Yang kelima ada subsistem informasi farmasi, yaitu stok opname, barang medis, dan lain-lain. Yang keenam, subsistem informasi kepegawaian, yaitu data ketenagakerjaan rumah sakit, jumlah pegawai cuti, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Sistem informasi manajemen rekam medis. Yang pertama, definisi sistem informasi rekam medis adalah sistem informasi yang berkenaan dengan terapi, diagnosa, dan masalah medis lainnya yang digunakan dalam penanganan medis bagi setiap pasien di rumah sakit. Selanjutnya, informasi medis yang diperoleh di rumah sakit. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Informasi medis yang diperoleh dari rumah sakit yaitu antara lain yang pertama rawat jalan, yaitu kegiatan poliklinik, penunjang medis, check up, dan morbiditas. Yang kedua rawat inap. Rawat inap itu antara lain pelayanan rawat inap, kamar operasi, kamar bersalin, dan mortalitas. Adapun manfaat dari sistem informasi manajemen rekam medis, yaitu salah satu prasyarat pengembangan mutu terpadu adalah orientasi data pada data. Informasi yang disampaikan kepada manajer rumah sakit berdasarkan data akurat, tepat waktu, dan tersaji dalam format yang sesuai, akan menunjang dalam pengambilan keputusan manajemen secara efektif. Pemrosesan data rekam medis yang sedemikian besar memerlukan teknologi komputer, semakin lama akan semakin terjangkau karena harga yang semakin murah dengan kapasitas kerja jauh lebih meningkat. Komputerisasi rekam medis menambah beban pemrosesan data, namun kemungkinan pendaya gunaan data tersebut sehingga diperoleh berbagai keuntungan. Misalnya yang pertama, kecepatan waktu dalam pengambilan keputusan medis sehingga mutu pelayanan atau asuhan akan semakin baik. Yang kedua, pembentukan database yang memungkinkan penelitian, simulasi, dan pendidikan tenaga medis maupun paramedis berdasarkan data yang nyata. Selanjutnya, kemudahan penyajian data sehingga penyampaian informasi akan lebih efektif. Kemudian, efisiensi pemanfaatan sumber daya dan biaya dengan sistem penyediaan bahan yang dapat menekan biaya penyimpanan, pemesanan barang maupun biaya stock out. Manajemen utilisasi menyangkut tindakan atau prosedur yang tidak perlu. Yang terakhir adalah sistem informasi manajemen rekam medis di masa depan. Seiring dengan kecanggihan teknologi yang akan diterapkan dalam teknik informasi dan keterlibatan profesi dalam memasuki paradigma baru, namun tetap saja sistem rekam medis masa depan tetap bertumpu pada tujuan mendasar. Antara lain, yang pertama itu rekam medis masa depan tetap harus menunjang pelayanan dan memperbaiki kualitas pelayanan pasien. Yang kedua, sistem rekam medis harus menambah produktivitas profesional pelayanan kesehatan dan mengurangi biaya. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.